Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan serta kesehatan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan menerapkan protokol kesehatan agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato mengenai pergaulan bebas. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita perlu berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, di mana hubungan tersebut terjalin melalui sebuah pergaulan. Pergaulan termasuk dalam HAM atau hak asasi manusia yang tidak boleh direnggut oleh siapapun. Tentu saja dalam sebuah pergaulan ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti norma dalam masyarakat dan ketentuan agama. Apabila sebuah pergaulan sudah melanggar ketentuan agama dan norma dalam masyarakat, dapat dikatakan bahwa pergaulan tersebut termasuk dalam pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Dalam masyarakat umum, pergaulan bebas sering dikonotasikan sebagai hal-hal berbau negatif, seperti narkotika, seks bebas, kehidupan malam, dan perilaku negatif lainnya yang melanggar ketentuan agama dan norma dalam masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, kelompok remaja paling banyak mendapatkan dorongan seksual dari media massa cenderung mempunyai perilaku seks bebas pada usia rentan 14-17 tahun. Hal ini dikarenakan mereka mendapatkan informasi yang salah dari media sosial. Akhir-akhir ini, kehidupan di Indonesia dipengaruhi oleh gaya hidup hedonisme atau mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang salah. Hal inilah yang mendorong terjadinya pergaulan bebas. Menurut data yang diperoleh oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pergaulan bebas paling banyak terjadi di kota-kota besar. Pada tahun 2013, sekitar 64 juta remaja Indonesia rentan memiliki perilaku seks bebas dan penggunaan zat tropika terlarang. Ada beberapa faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pergaulan bebas. Mungkin faktor setiap remaja berbeda, namun berakar pada penyebab yang sama, yaitu kurangnya pegangan hidup berupa agama atau keyakinan, juga ketidakstabilan emosional. Apa saja faktor-faktor yang mendorong remaja untuk melakukan pergaulan bebas? Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat dan pola pikir yang salah. Remaja sekarang cenderung bangga terhadap pergaulan bebas yang mereka lakukan, padahal mereka melakukan itu semata-mata untuk mencari kesenangan pribadi dan juga agar tidak dianggap remeh oleh orang lain. Yang kedua, pelampiasan rasa kecewa. Ketika remaja merasa kecewa, mereka cenderung tidak berpikir rasional dan memilih jalan yang salah untuk membahagiakan diri atau menghibur diri. Yang ketiga, kegagalan remaja dalam menyerap norma. Adanya pengaruh globalisasi membuat para remaja terpengaruh oleh gaya hidup kebarat-baratan atau westernisasi. Lalu, adakah hubungan antara pergaulan bebas dan hukum negara? Banyak sekali dampak yang diperoleh dari pergaulan bebas. Salah satunya adalah hamil di luar nikah yang merupakan dampak negatif dari seks bebas. Jika sudah begitu, jalan yang paling banyak dipilih oleh remaja adalah melakukan aborsi. Padahal aborsi melanggar hukum dan HAM atau hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 9 ayat 1 mengenai hak hidup yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Juga pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Aborsi termasuk tindakan yang melanggar HAM karena merenggut atau mengambil paksa hak hidup orang lain. Selain seks bebas, yang termasuk pergaulan bebas lainnya adalah penggunaan narkotika. Padahal, bagi pengguna narkotika terdapat jeratan hukum yang tercantum pada pasal 127 ayat 3 UU Narkotika yang menyatakan lamanya waktu penjara atau pidana bagi pengguna narkotika berdasarkan golongannya.
Padahal menurut Simplicius Asa, seorang dosen Undana sekaligus pakar hukum yang telah lama bergelut dalam penanggulangan narkotika menyatakan bahwa hukuman penjara tidak dapat membuat seorang pengguna narkotika jera karena mereka adalah orang yang sakit. Oleh karena itu, tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba adalah dari hati. Cara yang dapat diambil adalah rehabilitasi dengan 3 tahap, yaitu detoksifikasi, rehabilitasi non-medis, dan tahap bina lanjut. Banyaknya dampak negatif dan juga hukum negara, sebaiknya kita menghindari pergaulan bebas. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghindari pergaulan bebas. Di antaranya, membagi waktu sebaik mungkin, memikirkan masa depan, dan memperdalam ajaran agama. Meskipun pergaulan di sekitar kita terkadang terasa memaksa, kita harus dapat menempatkan diri dengan baik dengan cara menyerap hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal negatif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.